mungkin mak ini kan. Nah, atau yang seperti ini baca buku kan. Iya. Nah, kan. Jadi lembarannya itu Mau buka baju cuman. nah, buka baju gampang, buka baju sekarang. Jangan. Dia makan dulu. Makan pempek. Nah. Salam gairah hangat. Woi, Mang Cek Bicek, kance-kance dulur-dulur. Palembang hangat, ketemu lagi sama Toel di channel YouTube kita Palembang Subkultur. Nah, sekarang mungkin kalau dari lihat rainya nih, udah familiar lah di Palembang nih. Wong ganteng gitu. Wong enggak ganteng ya. No? Udah ganteng Den? Belagak dikit. Belagak dikit. Iya. Bukan. Dari dulu sampai sekarang aku ketemu, Apa? masih cek itulah. Nah inilah. Iya, Cara kita. Cara kita nih hidup sederhana. Oke. Karena kita tinggal di orang sederhana nih. Oh, sederhana. Masuk. Iya. Nah, jadi kita kenal ini kan kalau di kadang kan lihatnya cak di TV kan. Pasti kamu ini pernah nonton Nah, TV, kadang-kadang di radio juga. Kalau radio masih sekarang. Masih. Oh, cak itu. Namanya Wak Dola. Iya. Nah, cuman aku belum tahu nama ininya. Nama asli. Asli. Nggak tahu nama kawinnya itu tuh tadi tuh. Iya. Nah, siapa nama ininya? Nama aslinya Ahmad Joni Arla. Oh, ini Allah ya. Oke. Jadi kabar kita cak mana? Baik, kita manggil nama asli apa? Nama be? Toel. Toel. Aku tuh lagi ingat lagu Naib nih. Di Toel, jangan mere-mere. Jadi lemah, kalau dengan toilet berkelakar akan marah. Iya, benar. Nah, pada hari yang begitu sejuk-sejuk panas. Sejuk benar ya? Iya. Terang lah ya? Dan juga aroma, kan terasa ada aroma, apa namanya, pabrik karet. Pabrik karet. Dekat pabrik karet sini. Batu bara. Nah. Apa tuh? Bunyi kereta. Nah, kita berada di Kertapati, ya, di Rompok kita nih. Nah, nama kita nih kalau di kampung sini namanya Ahmad Joni Arla. Ahmad Joni Arla. Itu dari kakak sama KTP sama. Oh, cak itu ya? Iya. Oh. Ya sudah. Jadi aku lemaknya manggil Joni. Joni atau Wak Dola. Wak Dola ya. Nah, jadi kita Wak Dola belai karena boleh. Aku kasih judul Wak Dola. Nah, jadi kalau sama Wak Dola ini kita ambek karena dia seorang profesional. Profesional bukan berarti harus ada basic background ini ya. Sekolah. Bukan. Nggak harus. Nah, jadi segala sesuatu itu bisa dipelajari. Bisa. Konsisten. Benar. Nah, jadi kita diperlihatkan seperti itu, seperti apa ininya yang dipelajari. Nah, jadi Toel tahu juga kan kita nih banyak apa namanya berkecimpung di dunia seni. Seni, benar. Jadi bukan cuma satu apa namanya bentuk seni yang dipelajari atau yang dikaryakan banyak. Kalau zaman-zaman kita mau dulu galak ngeband kan. Yo, benar. Itu seni musik ya. Iya, sekarang juga mungkin masih kalau ketemu kawan-kawan ngeband kita melok-melok ngeband. Nah, aslinya nih. Terus ada seni lainnya. Nah, mungkin apa yang ditanya gitu? Nah, jadi kalau dulu memang kita ketemu nih zaman Pulau Mas ya. Iya, benar. Nah, maksudnya nongkrong di Pulau Mas. Udah lama nih tahun berapa tuh? 2000 awal ya. Tahun 98 sampai 2002 lah. Asli. Terakhir, iya. Aku tuh beli apa ya? Emblem ya? Emblem. Aku jual emblem dulu. Iya, emblem Soltis. Anak pang. Nah, jadi si Wak Dola ini fokus di seni pantomim sama ya? Seni teater ya. Iya. Tapi lebih dominasi apa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi karena di Palembang ini belum banyak yang menggeluti dunia pantomim. Jadi kami mengakui bahwa kami ini bergerak di pantomim. Kalau teater udah banyak ya. Oke. Nah, jadi aku lebih ke pantomim bela ya. Teater itu kan banyak lah tadi. Iya, banyak ya. Nah, jadi kalau kita ulik lah ya, kita flashback dulu. Bener. Biar tahu wong-wong lah ya, pertama wong Palembang nih kan. Bener. Nah, kadang-kadang kalau nak lengkap juga bisa diulik di Google deh. Nah, jadi kalau pantomim ini istilahnya itu dari bahasa Latin. Iya. Nah, jadi
bahasa atonya dari pantomimus. Iya. Nah, jadi itu artinya suatu seni gerak ya. Benar. Gerak seperti itu. Di abad awal mulanya di Yunani. Di Yunani. 600 sebelum Masehi. Betul. Nah, jadi dia itu ada tokoh uak lamo gitu. Bukan lamo gitu, sorry. Bukan. Maksudnya di Yunani itu. Iya. Aristoteles. Nah, ada poetics ya kalau nggak salah. Poetics ya. Poetics. Nah, dia mengamatilah dari seni-seni yang ada di sana. Nah, jadi di Yunani berkembang juga ada di Roma. Nah, jadi Yunani itu lebih ke yang murni ya mungkin ya. Ya benar. Dan di Roma itu apa sih itu dikombinasi dengan musik ya, kalau nggak salah ya, sama tari kalau nggak salah. Nah, jadi di abad 600 maju ke depan, kira-kira abad berapa ya? 17 ya? Ya. Apa 18? Pokoknya di pertengahan lah ya. Pertengahan. Nah, jadi saya itu terus itu memang ada yang di kalau nggak salah ya si yang orang Romawi itu orang Roma tuh Epicharmus ya dari Dorian ya. Nah, jadi dia yang mempopulerkan lebih ke modern saya itu. Benar. Jadi disitulah awal cikal bakalnya seni peran Pando, gitu kan. Karena kenapa teater itu ada nama teater? Karena diambil dari nama tempat, ya. Di situ ada teatron. Teatron ya. Nah, teatron itu tempat pertunjukan gladiator. Iya, gladiator. Tempat pertunjukan seni vokal dan memang dirancang dengan kalau dulu kan nggak ganti mic ya. Benar. Baru modern sekarang lah ada yang ada mic, ada speaker. Dulu memang dirancang memang suara pemain itu bisa terdengar sampai ke ujung gedung. Benar. Nah, di awal-awalnya tidak ada suara memang pemainan peran itu jelas pantomim itu dan mungkin ada kalau kerajaan-kerajaan dulu ada jokernya, ada yang apa ya, yang bagian menghibur rajanya. Itulah yang membuat awal dari seni pantomim gerak itu. Sambil minum ya? Boleh kita minum. Memang dipersiapkan. Iya, sama-sama. Pokoknya spesial ini makanan ada pempek dong. Suasananya sore hari ini, kita sore ini kan lemak ya? Benar, kita nongkrong-nongkrong di pucuk rumah ini. Nah, jadi kalau dari dulu kita balik ke fokus ke Indonesia. Nah, kalau ini di Indonesia itu kalau nggak salah 1970 ya? 70 yo, itu sudah mulai ada. Nah, disitulah dimulai di Jakarta sama Jogja ya. Jogja ya. Ada tokoh-tokohnya diantaranya apa? Ada Pak Seni ya? Pak Sena, sorry. Didi. Sama Didi. Nah, mereka dikenal lah, Didi Petet mungkin kamu ini kan, yang biasa familiar ya. Iya, tapi pada sebelum-sebelumnya itu ada tarian Pak Bagong, judulnya Layang-Layang. Oh, Layang-Layang itu juga sudah menggambarkan seni pantomim. Nah, cikal bakalnya pantomim di Indonesia. Ya? Jadi Pak Bagong yang seniman Jogja. Itu membuat tarian atau gerakan tarian itu dengan gerakan mencangkok pantomim. Jadi bermain layang-layang sambil ditarikan dan mengada unsur tarian Jawa juga. Oh, itu. Ya. Nah, jadi merucut lagi kita ke Palembang. Tapi sebelumnya ada modern juga sih. Modern ya. Saudara Sena Didi Mime. Ya, ada generasi Septian Dwi Cahyo. Ya. Baru generasi kami sekarang nih. Oh, itu ya. Jadi kalau kita tahunya aku tahunya di TV itu Septian kan, yang ini banyak di visual TV itu kan. Nah, jadi itulah perjalanan kira-kira untuk ini masalah pantomim itu. Sejarahnya dah ya. Minimal kalau misalnya pengen lebih berjelas lagi mungkin bisa searching di Google ya kan. Iya, benar. Google kan? Google. Tapi bukan gigolo. Bukan. Sensor. Nah, jadi Wak Dola nih kan profesional lah ya. Profesional bisa dikatakan dalam karya. Tapi kalau untuk mata pencarian karena saya kan bekerjanya bukan seniman murni. Karena saya seorang penyiar di RRI. Kerjain di situ. Jadi kalau hobi atau mungkin berkaryanya di dunia seni. Seni ya. Oh, jadi bukan, tapi tetap profesional. Nah, jadi yang ku bilang tadi kan bukan tamatan basic dari seni, sekolah seni. Aslinya teknik ya? Teknik mesin. Salah jurusan. Teknik mesin. Iya. Oh, cak itu Tapi tetap yang apa namanya
pesona atau semangat Uber Ales. Uber Ales. Karena apa namanya? Oi. Iya. Karena kebersamaan tadi kan kalau zaman kami dulu namanya Uber Ales. Nah, sekarang ini salam solidarity. Ayo, minum terus aku. Ya. Aus, ini kopi Pagalam. Pagalam ya? Jadi kebetulan kita kan berasal dari sana juga. Oh, itu. Kira dari ini Eropa tadi. Bukan dari ayah dan ibu. Nah, jadi kita lebih inilah ya, ngulik ke pantomimnya apa di teknisnya lah. Ya. Nah, kira-kira nih apa dia? Kalau pantomim ini apa yang disiapin sebelum manggung tuh? Sebelum manggung searching ya. Searching. Apa nih ya gerakan-gerakan pemanasan. Oh. Perlu juga ya? Perlu. Aku pikir tidak perlu. Ada yang kawan-kawannya langsung main memang. Kalau misalnya pepet datang kan, karena butuh untuk waktu make up. Make upnya putih. Waktu make up baik kalau misalnya si kok uang baik kalau di make up uang ya. Itu butuh setengah jam. Tapi kalau make up dewek setengah jam itu bisa berempat gitu langsung. Oh, itu. Itu make up dewek ya? Make up putih dia. Pakai apa tuh? Itu bedaknya enggak bawa juga kayak kita visual ke video baik ya. Oh, itu ya. Jadi ada hubungan dengan merek juga sebenarnya. Jadi tidak masing-masing apa mana tuh? Di Palembang ini ada yang di toko kosmetika ya, tapi kurang tebel. Oh, kurang tebel. Jadi kita pakai yang produksi Jakarta. Oh, jadi nggak ngasal ya, nggak ngasal. Iya, jadi ada satu mereknya, ya, nggak usah sebut karena udah sponsor acara ini kan. Tapi kalau nak tanya-tanya kayak langsung ke kita mengenai bedak itu. Jadi memang penting ya, iya. Makeup itu dah ya. Bedak itu kalau tidak pakai tisu basah atau banyu, tidak akan lepas. Karena saking tebelnya. Oh, jadi selain dari pemanasan tadi, stretching, makeup. Iya. Terus tuh kostum memang sudah dari awal sudah kita konsepkan mana apa yang dipakai kan. Kalau dulu kan kostumnya seperti ini kan, hitam putih kan. Dan mukanya memang harus putih. Nah, tapi sekarang berjalannya waktu tidak lagi namanya hitam putih, tidak lagi mukanya putih. Jadi bisa pakai baju seperti biasa atau makan lebih menonjol lagi, lebih unik lagi, biar lebih dilihat orang, lebih norak aja kan. Nah, tapi bukan badut kami, beda. Kalau badut kan memang ada bentuk seninya badut. Kalau pantomim ada sendiri. Ada orang ngomong, badut salah padahal. Salah. Kalau badut itu berbicara tentang keceriaan, berbicara tentang hiburan yang bernuansa menghibur. Tapi kalau pantomim berbicara tentang kehidupan. Kami bermain drama tapi tanpa suara. Tanpa suara. Nah, berjalannya waktu lagi juga sekarang ada teman-teman yang mainnya dengan mini kata. Mini kata. Kayak teman-teman dari Sena Didi Mime. Didi Mime. Itu sudah mulai mini kata. Jadi selama 3 jam mereka bisa main pantomim. Diselipkan dengan kata-kata kecil-kecil. Ya, gerakan yang bersuara sama ya. Kalau persentasenya berarti ada itu wajib ya 90% ya tanpa suara. Kalau yang pentas pantomim murni 98% tanpa suara. Yang 2% itu mungkin gitu kan? Oh iya. Ya, atau gitu kan? Gitu kan? Nah, itu ada lagi enggak selain ini? Yang tadi persiapan itu. Persiapan itu ya tadi sebuah konsep karya, konsep karya di materi awal, lah ya. Materi. Kita main di mana? Main di anak-anak atau menyesuaikan. Main di pertemuan-pertemuan apa? Pertemuan apa? Konsepnya apa yang kita cari kan? Menyesuaikan lah ya. Situasi kondisional lah ya seperti itu. Nah, kalau aku lihat ya, itu pantomim ada yang enggak pakai lagu, sama ada yang pakai lagu. Nah, itu kira-kira apa seberapa penting atau pantomim murninya seperti apa tuh? Masalah lagu. Pantomim murni itu pantomim tanpa musik. Kalau awal-awal kan memang tanpa musik. Oh, tanpa musik, orisinal. Modern sekarang kan sudah mulai dengan musik. Baik itu musik live atau musik rekam. Ada juga yang menggunakan sound effect. Iya, sound buka effect. Pintu. Gitu kan. Bunyi banyu ya. Iya. Ada yang deng-deng. Itu kan menambah apa ya? Nuansa karyanya. Jadi di setiap pementasan itu mungkin yang membuat pantomim itu nilai lebih. Nah, tapi ada juga yang bermain dengan bermacam-macam
realis, absurd. Oh, genre. Iya, genrenya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita merujuk tadi dari apa sejarahnya tadi ya, itu di Eropa. Ya, Eropa. Nah, ini masuk ke Indonesia. Kira-kira di Indonesia ini diakui dari seni bagian dari Indonesia, seni rupa Indonesia, ini pantomim ini. Bisa seni rupa kalau dia perform art, kalau dia happening art, atau dia seni instalasi. Tapi bisa juga di dunia seni teater peran. Karena ada drama dalam gerakan yang disampaikan. Jadi bisa masuk kemana aja kan. Ada juga sekarang juga berkolaborasi dengan macam-macam seni, musik, ya, seni sastra. Jadi itu lebih asik. Jadi biar ada kaku ya. Lebih asik ya. Nah, kalau manggung pasti banyak lah ya, dolan ya. Ya, kalau manggung, kalau sejarah kita nih berpantomim dari SD. Terus SMP sibuk dengan mading dulu. Mading, yo. Apa mading? Majalah dinding. Gue kira majalah uding. Iya kan. SMA di teater, mengenal teater SMA. Ya. Terus kuliah di Jawa, kembali lagi kita belajar teater tradisional sama pantomim. Karena saya lebih banyak pentas pantomim di Jawa. Oh, di Jawa. Ya, di Jawa. Pas kuliah sambilan saya itu. Sambil kuliah. Jadi aku kuliah teknik mesin, tapi aku belajar seni dari UKM sama kegiatan-kegiatan kampus. Kayak gitu ya. Jadi kalau manggung itu, jadi kalau di Palembang udah banyak juga ya? Kalau di Palembang, aku balik ke Palembang tahun 2003 kan jadi penyiar radio swasta. Iya. Terus belum mau jiwanya ke teater balik lagi belum. Semenjak latihan teater sama anak-anak sekolah, yang aku ngelatih eskul. Itu di tahun 2010 sampai dengan sekarang masuk lagi ke dunia teater. Teater ya. Terus kalau pantomim 2016 kita mulai. Sekarang? Ya, sekarang. Kalau di luar untuk yang pantomim pernah ada? Main di luar pernah, di Jambi teman-teman main, pernah Jambi, pernah di Pagelalam, Sumsel, pernah di Muara Enim, pernah di Banyuasin Ogan Ilir, sudah sering kan. Terus di dalam kota apalagi. Nah, kalau untuk di luar tadi antara Jambi sama Banten pernah mampir. Jogja juga pernah pribadi saya, men. Kalau luar negeri? Luar negeri mudah-mudahan ada yang mungkin ada karya yang bisa diakui internasional. Karena ini satu lagi tujuan kami ini berkarya juga, ada tempat yang ingin tempat main gitu ya. Salihara. Pernah nggak Salihara? Belum. Nanti searching ya. Untung sampai sekarang ini. Salihara itu gedung. Gedung kesenian kayak Geraha Budaya itu atau Taman Ismail Marzuki ya. Tapi itu punya komunitas. Jadi bukan punya pemerintah, punya komunitas yang dibiayai oleh teman-teman yang berkarya seni dan menjadi tempat acuan karya seni Indonesia yang dilihat di luar. Harus di situ ya? Ya, jadi tapi yang di sana tuh Salihara tuh bermain dengan kontemporer kuatnya. Bukan seni konvensional yang biasa, yang drama-drama biasa atau pantomim biasa, tapi kontemporer yang mungkin yang jarang dimainkan. Jadi kalau mungkin dari penyaluran di situ ya, mungkin dilihat nanti bisa sampai manggung ke luar negeri. Ya, jadi kalau sudah bermain di Salihara sudah menjadi syarat layak ya untuk tampil di mana-mana. Tapi kan ada beberapa orang ngomong itu. Dan untuk kemungkinan kita kan ada media kan, seprofesional nggak harus juga. Bisa gitu kan, banyak jalan kan. Ya bisa juga yang kita tadi ya. Ada kita berkarya dengan sekarang kan virtual ya. Bener. Virtual kayak gini kan virtual. Jadi ongkos ke Jakarta ke Salihara berapa? Iya. Tapi itu pakai kurasi loh. Kurasi jadi proposal. Kurasi kalau memang cocok kita dipanggil pentas ya.
Nah, ngomong-ngomong pentas pantomim ini kan kalau aku lihat tuh Cak mudah nian. Cuman kupikir agak saro nih. Susah lah ya. Memerankan peran seperti apa. Nah, kira-kira di pantomim ini apa lah kesulitannya? Kalau sulitannya itu imajinasi sama gerak karena apa yang kita mainkan kan tanpa suara. Jadi harus sesuai dengan apa kehidupan sehari-hari tadi. Dan memang harus pantomim mengajarkan orang untuk mengerti apa yang kita inginkan. Kalau berbicara, bersuara dengan bergerak yang drama biasa, orang tahu. Mungkin apa ya? Makan sesuatu makanan habis kan harus tahu orang. Habis. Coba praktik makan kan? Nah, kira-kira. Buka kan? Jadi artinya habis kan hati lagi nanti bejejer nyela napas. Iya. Sudah habis itu sudah kan balik lagi ya Pak. Bener makan mie ujung. Air masak mie beres. Nah terus kehidupan sehari seperti kita minum ya. Nah gitu kan ini aslinya. Jadi ketika pakai pantomim ini maaf gini ya. Kalau kita pakai kanan gitu harus ada ini. Taruhnya harus. Ditambah suara tadi kan. Duduk. Itu bisa diefek. Efek. Atau langsung suara dari kitanya. Itu sebenarnya diperbolehkan. Ya, kalau tidak membawakan seni yang murni lah. Itu bagi orang yang nonton kalau udah tahu enak kan? Misalnya buka koran, koran kan lebar kan? Kalau buka buku mungkin mak ini kan? Atau yang seperti ini baca buku kan? Iya. Kan? Jadi lembarannya itu mau buka baju cuman. Buka baju gampang, buka baju sekarang. Jangan. Dia makan pempek. Ini buatan kita kok. Iya, apa mana nih coba. Iya. Ini caknya lah sudah siko hilang tadi. Pada saat break tadi. Mantap. Pempek kita mati nih. Asli. Jadi selain tadi imajinasi, apa Be? Misalnya apa tuh istilahnya tuh? Tetap ada penonton ya? Iya. Kalau misalnya kita nih main ke pantomim, penonton tuh Cak, tidak ngerti kan kita udah pacak pukul rato, penonton itu tahu kalau kan. Cak mana kira-kira kitanya dari pas panggung itu? Itu tantangan, Wel. Tantangan mana caranya kita itu mengenalkan apa yang kita mainkan. Kalau udah ngerti sudah namanya bias. Karena sudah ada apa yang sudah dimainkan di panggung, tidak baca lagi kita ngatur, sutradara yang ngatur baca. Hanya pemainnya yang baca ngatur. Benar. Karena sudah produksi kan. Tapi ketika latihan harus sedetil mungkin, serealis mungkin nggak bisa. Ini nggak arah kemana pemain itu? Nggak main ke drama apa komedi? Benar. Jadi ada ininya lah ya. Ngalir, apapun hasilnya udah ya. Ya, ada juga yang bermain spiritual. Ada yang main dengan gaya absurd, dengan bermain seolah ada angin. Terus hembusan angin dibermainkan. Itu juga malah dalam kategori pantomim. Oh iya. Walaupun bentuknya happening art atau perform art ya. Asik juga ya pantomim ini dah ya. Jadi visualisasi. Palembang nyukung. Sudah tadi ini. Pantomim ini kan apa tuh ya? Ada kalau orang nonton nih, ada Cak di make up kayak gitu kan. Nah, mungkin kalau orang sering zaman TPRI itu ada apa tuh? Punakawan nih. Yo. Yang juga kamu tadi ngomong. Ada Cak Petro Gareng. Magong. Nah, apa layak juga disebut pantomim mereka kan ada make up di ini. Tapi kalau Punakawan itu kan sesi dalam satu drama tradisional, sandiwara tradisional, teater tradisional, yaitu wayang, ya. Iya, wayang wong ya. Wayang wong. Nah, itu bentuknya seni peran teater tradisional. Kalau dia bermain pantomim tanpa suara kami sebut pantomim, tapi kalau tidak teater.
Pernah kawan-kawan main ke Anoman. Anoman, benar. Ya, ada teman dari komunitas di Jawa tuh buat Anoman, Pak. Tapi pantomim. Versinya. Jadi dari awal sampai terakhir cerita tidak ada suara. Tetap make up itu tetap, iya, ya? tapi main wayang, cerita wayang. Jadi temanya tentang cerita wayang. Nah, kalau yang Petruk Gareng Bagong tadi memang itu make up seni atau make up ya, karakter dari drama tradisional tadi. Iya. Nah, kalau yang modern tuh kan ya cuman mungkin ini yang produktif ya, yang kayak di luar negeri kan kayak Mr. Bean ya. Mr. Bean itu masuk, ya pernah ya mendalami juga dia mendalami pantomim. Nah, jadi kalau Mr. Bean, Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin ya udah itu legend ya. Iya. Cerita lamonya Charlie Chaplin itu dari abad 18 dia ya, masuk ke 19, bentuk grup, lahir di Inggris. The Carno kalau salah. Fred Carno gabung sama mereka. Pokoknya dan familiar di Amerika dia. Di awal-awal film bisu hitam putih. Itu zaman TVRI deh. Tidak. Kalau film bisu itu zaman Eropa awal-awal film. Maksudnya, itu tahun 18 berapa itu? Aku tahu pernah ditayang TVRI. Kalau film hitam putih di TVRI tahun 70 tahun 80 sudah ada. Sudah ada. Iya, 70 80 itu sudah ada. 70-an ya. 70 aku lahir 77. Ada 79 80 sudah ada. Sudah ada. Ditampilkan deh. Iya. Nah, ngomong-ngomong pantomim kan pasti ada panutan lah ya. Panutan. Kita belajar pantomim pasti inspirasi ya. Inspirasi lah. Kira-kira dari yang lokal sama luar siapa, Be? Kalau itu masih Septian Dwi Cahyo. Karena awal kami main pantomim SD itu kan nonton TV TVRI kan. Oh iya, nonton di tahun 80-an tuh kan. Nah, jadi yang dijingok pertama ya Septian Dwi Cahyo. Oh, Septian. Terus lari-lari ke sini ke Sena Didi Mime. Terus ada Pak Jemek di Jogja. Kita ngulik lah ya, berarti yang pendahulunya ya. Iya, kalau internasional kita ketahui bahwa ada Charlie Chaplin, Mr. Bean itu sebagai inspirasi juga. Oke, itu ya. Kalau yang itu tadi ya. Nah, kira-kira nih, yang pantomim ini nih kira-kira sekarang udah sejauh apa yang maksudnya di Palembang ini perkembangannya? Dari tahun kami pantomim itu sebenarnya di era tahun 90 ada kakak-kakak main 90-an. Di situ ada Kak Edwin Pas, Kak Sonop, Mas Sweetnyo almarhum. Terus ada Pak Iqbal J. Permana yang dulunya bekerja di salah satu bank daerah di Sumsel. Terus ada teman-teman dari teater yang pokoknya ada teater ya. Ada juga yang paling mendekati sekarang ini di pesantren ya, di Sakatiga. Itu ada komunitasnya. Ketika mereka pentas seni tahunan, mereka selalu mainkan pantomim pesantren itu. Tapi ya itu di tahun 2000-an ya. Saya kemarin main ke sana, ternyata tidak ada lagi tim itu. Karena mungkin perangkatan gitu kan. Benar. Generasinya kurang ini ya. Jadi enggak ngerti lagi untuk nerus ke. Benar. Berarti kalau dari Dando nerus ini tuh maju apa mundur lah kira-kira? Kalau bisa dikatakan ada kemunduran. Iya, tapi kalau di Palembang ada kemajuan karena kami bentuk lagi. Namanya Palembang Mime Club ini. Oh, apa Palembang? Palembang Mime Club. Ada promosi tidak kira-kira? Ada. Instagram apa di mana? Kalau Instagram kami gabung, ada 2 Instagram tuh, ada Teater Wonggerot, ada di Instagram aku pribadi, Wonggerotnya. Oh, jadi cari info di situ. Facebooknya juga, YouTube-nya juga iya. Kira-kira kalau nak gabung cak mana tuh? Gabungnya gabung baik sih, tanpa ada casting, tanpa ada apa, tapi memang seleksi alam. Oh, seleksi alam ya? Iya. Pastinya inilah ya, konsisten ya. Iya. Jadi biar pacak lah dia tuh ngayatin segala macam. Benar. Kami juga ada KT pengurus, KT anggota, ya. Dan inilah kelompok yang paling unik ya, KT pengurus, KT anggota. Cuman berjalan bersama-sama. Kalau dikaiti sama profesi sama apa sih itu? Penghasilan. Iya, penghasilan. Sebenarnya kan bisa ya. Karena tidak hanya badut. Ya. Jadi kira-kira yang kita solo ya, penampilan DWNB juga. Ngejob ya? Kalau ngejob sih kawan-kawan pernah. Ngejob besar kecil juga pernah. Ngejob kalau untuk ulang tahun sekali 2 kali ya. Karena jarang. Karena banyak nggak paham badut ya. Nah kalau ngejob untuk
produk atau mengenalkan sesuatu ke anak-anak, biasanya kami dipakai gitu, kami diajak. Unik lah ya. Iya. Pantomim ini keren kalau aku bilang itu. Tapi kalau untuk mencari penghasilan belum ya. Karena ini sekedar hobi. Dan yang ikut aku juga di pantomim atau di teater itu teman-teman atau adik-adik yang kebanyakan dari aku ngajar eskul sekolah ya. Nah, sudah banyak berarti? Kalau sekarang anggotanya yang pantomim Pacak itu sekitar 30 atau 25 lah itu. 30-25 ya? 30 lah sekitarnya. 30, tapi yang aktif ya 7 paling. Karena sudah tamat sekolah dia kan nak kuliah, begawe, tidak ke sana. Iya benar-benar. Jadi ini ya lebih ke yang pasti mereka itu. Iya. Tapi kalau misalnya diajak sekali-sekali galak. Galak ya. Sekali-sekali apa? Sekali-sekali ngejob. Oh, ya, ada duitnya. Yang benar tapi. Aman yang benar kalau. Iya. Ada duitnya kan galak. Ada duitnya galak. Nah kira-kira nih ya, ini yang apa tuh? Kaitan kalau kita ya biasalah ke pemerintah segala macam itu ini butuh kita dukungan cak itu ya kita kan buat kelompok terus itu karena memang sekarang kan udah maju kan untuk medianya bisa kita posting di YouTube atau di mana kan cak itu kan di medsos segala macam ya, kami inilah kelompok satu-satunya kelompok yang salah satu ya bukan satu-satunya salah satu kelompok yang tidak pernah mengutamakan sponsor atau bantuan. Oh. Jadi ya pernah sih sekali gitu ya. Dulu waktu awal-awal kami pentas ada sekali. Itu pun dapat dari beberapa sponsor. Membantu lah ya. Tapi susah karena sekarang ini kan harus ada link. Kedua memang butuh orang yang pintar buat proposal. Kalau kami ini ya memang ya berkarya karena berpikir proposal agak susah. Benar. Harus ada ini ya, memang tim support. Iya, apalagi sekarang sistem virtual. Kami bisa pakai untuk pentas virtual, rekam. Kalau untuk pentas besar ya memang harus butuh dana besar. Satu pentas itu bisa 10 juta. Nah, tapi memang intinya bukan kita menutup kemungkinan ya. Kita tetap menerima lah ya. Benar, kalau misalnya ada nak bantu silakan. Tapi kalau misalnya nak buat proposal kami buat ke serius. Tapi kalau nak misalnya kami ngaju ke tidak. Iya. Misalnya buatlah proposalnya, ada bantuan. Oke gitu. Macam itu ya. Woi lemaknya nih. Panjang nih ngomong gitu caknya. Minum dulu gitu. Nah tak terbalik ya. Jauh ya. Iya. Dari ujung ke ujung gitu nih. Nah jadi kira-kira kan masih banyak nih anak di obrolin ya. Iya, banyak sebenarnya karya-karya kami dari 2016 itu yang berkumpulnya kami menjadi Palembang Mem Club ya sampai sekarang. Yang lucunya tanggal lahirnya udah bukan ditentukan tanggal 2016. 2000 maju malah. Oh, maju. Karena tanggal lahir kami tidak katik tanggal 5 tahun. Nah, ditentukan tanggal 20 November sebagai pentas pertama kami pantomim di tahun 2000 tidak ding. Benar 2016 pentas pertama. Ya? Tapi kami mulanya bukan 2016. Oh, cak itu. Oke lah. Jadi caknya nih nak ini ya cuacanya. Tidak panas lagi. Iya, hari mulai berganti. Waktu mulai berganti. Agak kita lihat lah sedikit. Ininya kita bisa diambil kaget di YouTube. Gampang. Iya di karya-karya kami bisa dimasuk ke yang kalau mungkin penonton dari channel YouTube ini nak pengen nyingok memanong sambil ngobrolnya dimasuk-masuk. Agak kita lihat cuplikannya dikit ya, gitu kan. Jadi itulah ini kance-kance dulu. Ngobrol sama Wak Dola nih. Lemaknya. Enggak terasa ya. Pempek lah dikasih ke udah. Hitung baik. Oh ini kasirnya. Kasirnya. Kopi lemak nih, Pak. Kopi apa? Pengalaman ya. Iya. Jadi tempatnya sudah ada. Wih lengkap nih ya. Itulah lemaknya. Iya. Punya kawan banyak nih. Iya. Agak jangan lupa ini agak belakang deh. Oh iya. Amplop. Nomor rekening. Nomor sepatu. Ya sudah. Jangan lupa, ini bentar lagi ditayang ke di Palembang Subkultur. Jadi itulah dunia pantomim, dunia peran. Dunia peran. Kira-kira dari Wak Dola apa dia kata-kata terakhir buat lemaknya kata-kata terakhir. Harapan. Iya, harapan. Kira-kira. Harapan ya pantomim ini bisa banyak dikenal wong dan banyak seniman yang ikut dalam karya atau dalam bentuk
produksi pantomim. Oke. Jadi bisa dinikmati oleh banyak orang dan bisa dimengerti, dan pantomim bisa tahu, orang-orang bisa tahu bahwa itu ada di Palembang ada seni pantomim. Mantap. Ya. Apa tadi? Palembang? Palembang Mime Club. Mime Club. Sip. Iya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Sering-sering Mas ini.